Sejarah Lumajang kemungkinan mulai tercatat pada abad ke-12, ketika Lumajang telah dianggap sebagai tempat yang cukup penting semenjak tahun 1182 Masehi. Dalam sejarahnya, kepercayaan terhadap Gunung Suci yaitu Mahameru sangat mewarnai kehidupan masyarakat di wilayah ini. Karena masyarakat pemukim sangat menghormati Gunung Suci ini sebagai tempat para roh leluhur dan juga bermukimnya para dewa. Di Lumajang untuk pertama kali ditemukan prasasti yang dibuat oleh Raja Kameswara dari Kediri yang melakukan tirta yatra atau perjalanan mencari air suci ke puncak Gunung Semeru, yang dibuktikan dengan adanya prasasti Ranukumbolo pada tahun 1182 Masehi. Nama Lumajang berasal dari Lamajang yang diketahui dari penelusuran sejarah, data prasasti, naskah-naskah kuno, bukti-bukti petilasan dan hasil kajian pada beberapa seminar dalam rangka menetapkan hari jadinya. Beberapa bukti peninggalan yang ada antara lain prasasti Mula Malurung, naskah negara Kartagama, kitab Pararaton, Kidung Harsawijaya, kitab Pujangga, serat Babat Tanah Jawi, dan serat Kanda. Karena prasasti Mula Malurung dinyatakan sebagai prasasti tertua dan pernah menyebut-nyebut negara Lamajang, maka dianggap sebagai titik tolak pertimbangan hari jadi Lumajang. Prasasti Mula Malurung ini ditemukan pada tahun 1975 di Kediri. Prasasti ini ditemukan berangkat tahun 1977 Saka yang mempunyai 12 lempengan tembaga. Pada lempengan ke-7 halaman A baris 1-3, prasasti Mula Malurung menyebutkan Sira Nararya Seminingrat Pin Ralista Juru Lamajang Pinasangaken Jagat Palaku Ngengkaneng Nagara Lamajang, yang artinya dia Nararya Seminingrat atau Wisnuwardana ditetapkan menjadi guru di Lamajang, diangkat menjadi pelindung dunia di negara Lamajang pada tahun 1177 Saka. Pada prasasti tersebut, setelah diadakan penelitian atau penghitungan kalender kuno, maka ditemukan dalam tahun Jawa, yaitu pada tanggal 14 Dzulkaidah tahun 1165 atau pada tanggal 15 Desember tahun 1255 Masehi. Mengingat keberadaan negara Lamajang sudah cukup meyakinkan bahwa pada tahun 1255 Masehi itu Lamajang sudah merupakan sebuah negara berpenduduk, mempunyai wilayah, mempunyai raja atau pemimpin, dan pemerintahan yang teratur, maka ditetapkanlah pada tanggal 15 Desember tahun 1255 Masehi sebagai hari jadi Lumajang, yang dituangkan dalam keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Lumajang nomor 414 tahun 1990 pada tanggal 20 Oktober tahun 1990. Dalam sejarahnya, wilayah ini sangat berhubungan dengan tokoh bernama Arya Wiraraja yang kemudian menjadi raja besar di Lamajang Tigang Juru. Menurut Babat Pararaton, nama kecilnya adalah Banyak Wide, yang secara etimologis yaitu banyak adalah nama yang disandang kaum Brahmana, sedangkan Wide yang berarti Widya, yang berarti pengetahuan. Jadi nama Banyak Wide sendiri berarti Brahmana yang punya banyak pengetahuan atau cerdik. Hal ini kemudian sesuai dengan perjalanan karirnya kemudian. Tentang kelahiran Banyak Wide, Babat Pararaton menyebutkan beberapa keterangan yang penting. Hana Tawongira, Babatanangira Buyuting Nangka, Aran Banyak Wide, Sinungan Pasenggahan Arya Wiraraja, Arupatan Kandel Denira, Dinohaken, Kinon Adipati ing Sungenep, Anger ing Madura Wetan, yang artinya ada seorang hambanya Kertanegara merupakan keturunan tetua di Nangka bernama Banyak Wide yang kemudian bergelar Arya Wiraraja dan dijauhkan menjadi Adipati Sumenep, Madura Wetan. Dari keterangan ini kita dapat menilai bahwa ia dilahirkan di desa Nangka, namun daerah mana kita belum mengetahui dengan jelas.
Ada 3 versi tentang kelahiran Arya Wiraraja yang kita kenal. Pertama, versi dari penulis Sumeneb bahwa ia dilahirkan di Desa Karangnangkan, Kecamatan Ruberu, Kabupaten Sumeneb. Kedua, versi tradisional Bali, di mana menurut Babat Manik Angkeran, ia dilahirkan di Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali. Ketiga, menurut Mansur Hidayat, seorang penulis sejarah Lumajang, bahwa ia dilahirkan di Dusun Nangkaan, Desa Ranupakis, Kecamatan Kelakah, Kabupaten Lumajang. Hal ini berdasarkan analisisnya di mana para raton tentang pemindahan Arya Wiraraja ke Sumeneb dalam rangka dinohkan, yang berarti dijauhkan, sehingga ia dimungkinkan bukan berasal dari Madura. Kelahiran Arya Wiraraja dimungkinkan di wilayah Lumajang karena pemindahan kerajaan dari Sumeneb ke Lumajang pada tahun 1292 sampai 1294 Masehi dimungkinkan sebagai seorang politisi ulung. Ia sudah mengenal betul daerah Lumajang. Demikian pun di sekitar Dusun Nangkaan ini terdapat sebuah situs besar yang pernah digali tim Balai Arkeologi Yogyakarta pada tahun 2007, di mana situs ini dimungkinkan adalah pemukiman dengan kompleks peribadatannya. Tentang kelahirannya, tokoh ini diperkirakan lahir pada tahun 1232 Masehi. Karena dalam Babat para raton menyatakan ini ketika terjadi ekspedisi Pamalayu, ia berusia sekitar 43 tahun dan menjadi Adipati Sumeneb di usia 37 tahun. Dalam perjalanan politik selanjutnya, nama banyak WD atau Arya Wiraraja lebih mencuat dalam sejarah politik di Kerajaan Singosari. Prasasti Kudadu menyebutkan bahwa ketika Raden Wijaya melarikan diri bersama 12 pengawal setianya ke Madura, Adipati Arya Wiraraja memberikan bantuan kemudian melakukan kesepakatan, yakni pembagian tanah Jawa menjadi 2, yang sama besar yang kemudian disebut Perjanjian Sumeneb. Setelah itu Adipati Arya Wiraraja memberi bantuan besar-besaran kepada Raden Wijaya, termasuk mengusahakan pengampunan politik terhadap Prabu Jayakatwang di Kediri dan pembukaan hutan terik menjadi sebuah desa bernama Majapahit. Dalam pembukaan desa Majapahit ini sungguh besar jasa Adipati Arya Wiraraja dan pasukan Madura. Raden Wijaya sendiri datang di desa Majapahit setelah padi-padi sudah menguning. Kira-kira 10 bulan setelah pendirian desa Majapahit ini, kemudian datanglah pasukan besar Mongol Tartar pimpinan Jenderal Sihpi yang mendarat di Pelabuhan Tuban. Adipati Arya Wiraraja kemudian menasihati Raden Wijaya untuk mengirim utusan dan bekerja sama dengan pasukan besar ini, serta menawarkan bantuan dengan iming-iming harta rampasan perang dan putri-putri Jawa yang cantik. Setelah dicapai kesepakatan, maka diseranglah Prabu Jayakatwang di Kediri, yang kemudian dapat ditaklukkan dalam waktu yang kurang dari 1 bulan. Setelah kekalahan Kediri, Jenderal Sihpi meminta janji putri-putri Jawa tersebut, dan kemudian sekali lagi dengan kecerdikan Adipati Arya Wiraraja, utusan Mongol di bawah pimpinan Jenderal Kausing menjemput para putri tersebut di desa Majapahit tanpa membawa senjata. Hal ini dikarenakan permintaan Arya Wiraraja dan Raden Wijaya untuk para penjemput putri-putri Jawa tersebut untuk meletakkan senjata, dikarenakan permohonan para putri yang dijanjikan yang masih trauma dengan senjata dan peperangan yang sering kali terjadi. Setelah pasukan Mongol Tartar masuk desa Majapahit tanpa senjata, tiba-tiba gerbang desa ditutup dan pasukan Ronggolawe maupun Empu Sora bertugas membantainya. Hal ini diikuti oleh pengusiran pasukan Mongol Tartar baik di Pelabuhan Ujung Galuh Surabaya maupun di Kediri oleh pasukan Madura dan Laskar Majapahit. Dalam catatan sejarah, kekalahan pasukan Mongol Tartar ini merupakan kekalahan yang paling memalukan karena pasukan besar ini harus lari tercerai-berai. Setahun setelah pengusiran pasukan Mongol Tartar, menurut Kidung Harsawijaya sesuai dengan Perjanjian Sumeneb, tepatnya pada 10 November tahun 1293 Masehi, Raden Wijaya diangkat menjadi Raja Majapahit.
yang wilayahnya meliputi wilayah-wilayah Malang, bekas Kerajaan Singosari, Pasuruan, dan wilayah-wilayah di bagian barat. Sedangkan di wilayah timur berdiri Kerajaan Lamajang Tigang Juru yang dipimpin oleh Arya Wiraraja, yang kemudian dalam dongeng rakyat Lumajang disebut sebagai Prabu Menak Koncar I. Kerajaan Lamajang Tigang Juru ini sendiri menguasai wilayah seperti Madura, Lamajang, Patukangan atau Panarukan, dan Blambangan. Dari pembagian bekas Kerajaan Singosari ini, kemudian kita mengenal adanya dua budaya yang berbeda di Provinsi Jawa Timur, di mana bekas Kerajaan Majapahit dikenal mempunyai budaya Mataraman, sedangkan bekas wilayah Kerajaan Lamajang Tigang Juru dikenal dengan budaya Pendalungan, yakni campuran Jawa dan Madura, yang berada di kawasan Tapal Kuda sekarang ini. Prabu Menak Koncar I atau Arya Wiraraja ini berkuasa dari tahun 1293 sampai tahun 1316 Masehi. Sepeninggal Prabu Menak Koncar I, salah seorang penerusnya yaitu Empu Nambi diserang oleh Majapahit, yang menyebabkan Lamajang Tigang Juru jatuh dan gugurnya Empu Nambi, yang juga merupakan patih di Majapahit. Babat Pararaton menceritakan kejatuhan Lamajang pada tahun Saka, yakni Naga Nahut Wulan atau naga menggigit bulan. Dan dalam Babat Negara Kertagama disebutkan tahun Mukti Guna Paksa Rupa, yang keduanya menunjukkan angka tahun 1238 Saka atau tahun 1316 Masehi. Jatuhnya Lamajang ini kemudian membuat kota-kota pelabuhannya seperti Sadeng dan Patukangan melakukan perlawanan, yang kemudian dikenal sebagai Pasadeng atau Perang Sadeng dan Keta pada tahun 1331 Masehi. Ketika Hayam Wuruk melakukan perjalanan keliling daerah Lamajang pada tahun 1359 Masehi, tidak berani singgah di bekas ibu kota Arnon. Malah perlawanan daerah timur kembali bergolak ketika adanya perpecahan Majapahit menjadi barat dan timur dengan adanya Perang Paregrek pada tahun 1401 sampai 1406 Masehi. Perlawanan masyarakat Lamajang kembali bergolak ketika Babat Tanah Jawi menceritakan Sultan Agung merebut Benteng Renong melalui Tumenggung Suratani sekitar tahun 1617 Masehi. Kemudian ketika anak-anak Untung Suropati terdesak dari Pasuruan, sekali perlawanan dialihkan dari kawasan Arnon atau situs Biting Lumajang. Sejak tahun 1882, Lumajang masih merupakan distrik setingkat kecamatan yang dipimpin oleh seorang Wedono. Kemudian pada tahun 1886, status sistem pemerintahnya dinaikkan statusnya menjadi daerah Afdeling atau setingkat kabupaten. Kepala pemerintahnya adalah seorang Patih Afdeling. Dan pada tahun 1929, sistem pemerintahan di Lumajang dinaikkan lagi statusnya menjadi kabupaten. Kepala pemerintahnya adalah seorang bupati. Satu catatan, ternyata nama besar Arya Wiraraja dan Mahapatih Nambi tidak pernah dimunculkan di Kabupaten Lumajang. Sampai sekarang belum ada nama Arya Wiraraja dan Mahapatih Nambi sebagai nama jalan dan nama gedung di kota ini. Kabupaten Lumajang dikenal mempunyai banyak peninggalan bersejarah yang luar biasa banyak, di mana hampir semua wilayah kecamatan mempunyai situs-situs yang bersejarah. Misalnya di situs Biting, situs prasejarah di Kandangan di Kecamatan Senduro, situs Watu Lumpang di Dusun Watu Lumpang, Kecamatan Gucialit, Candi Agung di Kecamatan Randu Agung, situs Tegal Randu di Kecamatan Kelakah, dan situs Candi Gedong Putri di Desa Klopo Sawit, Kecamatan Candipuro.